Sumatera Utara, apa kabar Anda pemirsa hari ini? Program Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, menemani sore hari Anda. Bersama dengan saya Nisa Redi, kami akan memberitakan informasi aktual seputar Sumatera Utara dalam 1 jam ke depan. Dan langsung saja kami awali informasi yang pertama. Bobi Nasution buka suara terkait viralnya video di media sosial yang menyebut adanya larangan ibu berkegiatan di Masjid Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Bobi menyebut bahwa secara aturan dirinya belum bisa tinggal dan membuat peraturan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Video amatir memperlihatkan kondisi masjid di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Dalam video tersebut menyebutkan jika ibu-ibu di dalam masjid tidak boleh melakukan kegiatan rutin lagi, dan larangan itu dibuat oleh Bobi Nasution. Menanggapi video viral tersebut, Bobi yang ditemui usai mengikuti kegiatan Wali Kota Medan membantah tudingan tersebut. Bobi menyebut walaupun dirinya unggul dalam Pilgub 2024, secara aturan dirinya belum boleh untuk masuk dan tinggal di rumah dinas, terlebih untuk memberikan instruksi apapun. Untuk saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan dan masih tinggal di rumah dinas Wali Kota. Dengan adanya video viral yang menyebutkan namanya, ia hanya bisa mendoakan agar yang membuat video tersebut semakin bijak dalam membuat pernyataan. Saya belum tinggal di situ. Saya sekarang nggak tinggal di rumah dinas wali kota. Belum boleh, belum bisa secara aturan ataupun apapun masuk ke rumah dinas gubernur. Tinggal aja belum boleh, apalagi ngasih instruksi di situ ya. Saya rasa nggak inilah ya. Mudah-mudahan yang menyampaikan seperti itu makin sering ke masjid. Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution buka suara terkait adanya seorang murid SD yang duduk di lantai dan tidak boleh mengikuti pelajaran akibat tidak membayar iuran SPP sekolah. Bobi menyayangkan tindakan oknum guru dan menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menegur sekolah tersebut. Sebelumnya viral MI seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Kota Medan sedang duduk di lantai saat didatangi orang tuanya di SD swasta Abdi Sukma yang berada di Jalan STM. Dalam video tersebut, Camelia mempertanyakan kenapa anaknya harus duduk di lantai sepanjang pelajaran dan tidak diizinkan untuk belajar. Belakangan diketahui MI duduk di lantai kelas dan tidak diizinkan belajar karena tidak membayar SPP sekolah selama 3 bulan. Walaupun pihak yayasan menyebut bahwa peristiwa ini di luar kebijakan sekolah dan tidak ada perkataan jika siswa tidak mampu membayar SPP, tidak diizinkan untuk belajar. Namun Wali Kota Medan Bobi Nasution sudah menginstruksikan pihak Dinas Pendidikan untuk melakukan teguran dan memindahkan siswa tersebut ke sekolah negeri. Dari awal kita sudah mengimbau kepada orang tua ataupun siswa-siswi di SD atau SMP bagi yang sekolah di swasta apabila mengalami kesulitan masalah pembiayaan dari Wali Kota Medan langsung memberikan solusinya itu adalah kita langsung menerima di sekolah negeri. Kita sudah menerima di sekolah negeri tanpa ada biaya apapun. Unjuk rasa yang dilakukan pengurus DPD KNPI Kota Tebing Tinggi beberapa hari yang lalu di depan kantor DPRD terkait indikasi adanya pesta LGBT di salah satu kafe yang ada di Tebing Tinggi dibantah keras oleh pihak pengelola. Edi selaku pengelola kafe Kawan Coffee menegaskan bahwasanya pihaknya tidak menyediakan hiburan LGBT pada malam pergantian tahun baru 2025. Terkait adanya video viral di media sosial hanya membuat hiburan untuk pergantian tahun baru 2025, apalagi seperti isu-isu yang beredar di media sosial. Saat acara hiburan pergantian malam tahun baru 2025 berlangsung, semua berjalan lancar, aman, tertib, dan kondusif. Tidak ada hal yang melanggar aturan seperti minum minuman keras, apalagi narkoba. Kendati adanya hiburan itu hanya sebatas memeriahkan dan warga pun antusias menikmati berlangsungnya pergantian tahun baru.
Adanya keberatan masyarakat menjadi bahan masukan bagi pengelola kafe dan kedepannya manajemen kafe Kawan Kopi siap berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk kegiatan positif seperti sosial dan lainnya. Disampaikan bahwa kafe Kawan Kopi utamanya menyediakan berbagai macam makanan minuman ringan dan tidak ada ruang tertutup. Selain itu, karyawan ada sekitar 40 orang, umumnya warga Kota Tebing Tinggi. Artinya keberadaan kafe sangat bermanfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi. Selain itu pemirsa, puluhan tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa di 2 lokasi berbeda, menuntut untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak penuh waktu. Selain menuntut diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak penuh waktu, puluhan tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah ini juga menuding seleksi ujian penerimaan pegawai P3K yang berlangsung beberapa waktu lalu dinilai tidak adil. Pasalnya, tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus seleksi P3K tersebut banyak memiliki masa kerja yang relatif tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan mereka yang telah bekerja belasan tahun lamanya. Untuk itu, masa tenaga kesehatan honorer ini meminta Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah mengkaji kembali sistem perekrutan P3K tersebut dengan mempertimbangkan masa kerja. Usai menggelar aksinya di depan gedung Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, kemudian masa melanjutkan aksinya ke gedung DPRD dan di sini masa diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pertemuan itu, masa tenaga kesehatan honorer kembali menyampaikan isi tuntutan. Mengemudi dalam keadaan mabuk, remaja di Medan tabrak 3 sepeda motor yang melaju di depannya hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Berdasarkan keterangan pengemudi yang masih berusia remaja ini baru pulang dari warung tua. Video amatir merekam kondisi pasca terjadinya laka lantas yang terjadi di Jalan Abdul Hakim Medan kemarin. Dalam rekaman itu, massa terlihat mengkerumuni pengemudi yang menabrak sejumlah pengendara. Polisi terlihat mengamankan seorang pengemudi. Kanit Lantas Polsek Sunggal AKP Andrea Nasution mengatakan, mobil sedan berwarna hitam dikendarai oleh remaja 19 tahun berinisial TM melaju kencang dari arah Jalan Abdul Hakim menuju Jalan Setiabudi Medan. Tepat di depan kolam retensi mobil menabrak 1 unit sepeda motor dan kabur. Panik karena dikejar warga, pengemudi mobil pun tancap gas dan kembali menabrak 2 sepeda motor yang melaju di depannya. Pelarian pengemudi ini terhenti setelah 1 unit sepeda motor yang ditabraknya terseret ke kolong mobil. Kemudian mobil banting setir dan menabrak warung milik warga. Diduga pengemudi yang baru pulang dari warung tua ini mengemudi dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengontrol laju mobil yang dikendarainya. Dalam peristiwa ini terdapat 3 orang korban meninggal dunia, sementara 2 orang korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi korban itu sekarang meninggal ada 3. Proses perkara sedang kami tangani. Tersangka ini sekarang masih kami amankan di pos lantas kita pemeriksaan berikut saksi-saksi. Kasus laka lantas ini ditangani oleh unit Lantas Polsek Sunggal. Pengemudi mobil serta barang bukti diamankan di Mako Lantas Polsek Sunggal untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Jembatan gantung Rambin Aik Polan, Desa Buntu Pane, Kecamatan Buntu Pane, Asahan tidak pernah tersentuh perbaikan. Warga berharap pemerintah memperbaiki jembatan yang kini memprihatinkan tersebut. Seperti inilah kondisi jembatan gantung Rambin Aik Polan. Sejumlah lantai jembatan ini sudah terlepas, bahkan dinding jembatan yang terbuat dari kawat banyak yang hilang, serta posisi jembatan terlihat miring. Warga yang melintas pun terpaksa harus ekstra hati-hati. Salah seorang warga, Risan, mengatakan jembatan gantung ini merupakan jalan utama untuk keluar dari desa mereka.
Jembatan yang diperkirakan berusia puluhan tahun tersebut hingga saat ini belum pernah tersentuh perbaikan. Bahkan tak jarang warga yang melintas terjatuh hingga mengalami cedera. Mereka berharap pemerintah memperbaiki jembatan memprihatinkan ini agar tidak memakan korban jiwa. Sementara warga lainnya, Nurmayanti mengaku takut melintasi jembatan yang lantainya mulai rapuh, termakan usia. Bahkan untuk berselisih kendaraan saja sudah tidak bisa. Dari kita jembatan ini ada, belum pernah ada renovasi gitu, entah perbaikan gitu, belum ada. Ya memprihatinkan lah Bang. Seperti yang Abang lihat sendiri, mana itu bolong-bolong, dindingnya ini pun begini. Sangat memperhatikan, terutama untuk bagi anak sekolah yang selalu melintas di sini dengan aktivitas. Ya harapannya kepada Bapak Bupati ya perhatikanlah jembatan ini gimana bagusnya. Ya, saya kan sebagai warga di sini Pak, sekalian saya sebagai ibu rumah tangga kan untuk mengantar-ngantar anak sekolah, saya ingin jembatan diperbaiki lebih layak lagi lah Pak. Ini kan seperti ini, tanahnya papan-papannya udah pada mau roboh-roboh gitu Pak. Sikit-sikit goyang, kalau simpangan juga nggak bisa gitu kan. Jadi tanggapan saya ya lebih layak lagi lah, lebih diperbaiki selayak-layaknya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah di kawasan Medan Belawan, Kota Medan. Hal ini disambut antusias para pelajar sekolah dasar meski harus menembus jalan yang bergenang banjir. Program makan bergizi gratis disambut antusias pelajar sekolah SD negeri yang berada di Jalan Jawa, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Program makan siang bergizi gratis ini disalurkan oleh Bekangdam 1 Bukit Barisan sesuai dengan Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terlihat pelajar sekolah dasar dengan tertib datang untuk makan siang bergizi gratis meski harus menempuh jalan yang banjir akibat hujan deras beberapa waktu lalu. Seperti yang disampaikan salah seorang pelajar SD kelas 6, Astika, yang mengaku sangat senang dengan adanya makan bergizi gratis ini. Adik merasa senang nggak menerima makanan bergizi ini? Senang. Ada ayam, ada tempe, ada sayur, ada pisang. Kami dari SD 060957 Belawan dan 060960 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kodam 1 Bukit Barisan telah memberikan makanan sehat bergizi kepada sekolah kami. Harapan kami semoga program ini berkelanjutan. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Laili Lubis MPD. Oke. Harapan Ibu apa ke depan? Harapan ke depan saya semoga program ini berlanjut. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Harapan ke depan agar makan bergizi gratis tersebut terus berlangsung setiap harinya dan dapat membantu para orang yang kurang mampu. Penyaluran makanan bergizi gratis mulai dibagikan di beberapa sekolah di wilayah Kota Gunung Sitoli. Sebanyak ribuan siswa dari berbagai sekolah mendapatkan makanan bergizi gratis MBG. Untuk pertama kalinya Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Gunung Sitoli telah mulai menyalurkan paket makan bergizi gratis dengan sasaran 14 sekolah terdiri 2.845 orang siswa peserta didik. Distribusi perdana di tingkat SMP Madrasah Sanawiyah dilakukan kemarin. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Gunung Sitoli, Syukur Lauli mengatakan, produksi bahan menu makanan bergizi gratis telah menyesuaikan prosedur yang berlaku, termasuk melibatkan petugas kesehatan ahli gizi serta menjaga higienitas. Pandangan mata di lokasi komposisi menu makan gratis yang dibagikan terdiri atas unsur 5 sehat, yakni nasi sebagai sumber karbohidrat, dilengkapi sayuran, daging dan buah, serta disempurnakan susu, produksi berlabel BPOM dan halal.
Untuk sementara petunjuk dari pusat Badan Gizi Nasional untuk Kota Gunung Stoli kita mendistribusikan makanan itu 14 sekolah. 14 sekolah target sasaran dengan jumlah sasaran 2.845 seluruh. Sementara pemerintah daerah setempat memantau pendistribusian serta penerimaan pada sasaran makan bergizi gratis yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Berharap program ini dapat mengimbangi pemenuhan gizi anak-anak yang akan menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045. Dan hari ini sudah dimulai. Saya hadir di sini di SMP Negeri 3 Gunung Stoli melihat langsung, dan kita berharap bahwa makanan bergizi gratis ini bisa bermanfaat buat anak-anak kita di sekolah di tempat ini, dan pastinya untuk mempersiapkan menjadi generasi yang baik ke depan. Selanjutnya, mekanisme pendistribusian makan bergizi gratis pasca produksi dari dapur kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan dilakukan setiap hari efektif sekolah dalam sepekan. Kemudian menyesuaikan dengan pola waktu makan siang anak-anak. Program makan bergizi gratis kepada para siswa-siswi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang dicanangkan pemerintah memiliki nilai kebaikan tersendiri bagi para siswa-siswi sebab mampu memenuhi kebutuhan nutrisi para murid dalam belajar. Nilai manfaat dari program makan bergizi gratis bagi para siswa-siswi di sekolah ternyata tak hanya menuai apresiasi dari para guru dan orang tua. Apresiasi terhadap program pemerintah ini juga datang dari para siswa dan siswi itu sendiri yang menilai bahwa program makan bergizi gratis ini dapat menjadi asupan nutrisi yang seimbang bagi mereka di tengah pembelajar yang menuntut untuk mereka membutuhkan asupan gizi dalam meningkatkan daya nalar dan berpikir dalam belajar. Salah seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Medan, Zahwa Ramadhani, mengatakan dirinya menilai menu yang disajikan dalam program makan bergizi gratis ini selain bervariasi juga terdapat kandungan gizi yang bermanfaat bagi mereka. Hingga kini dirinya menyebut program makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan di sekolahnya berjalan dengan cukup lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Di sekolah kami ini dengan adanya program ini anak-anak ini lebih makan dengan teratur, ya makannya teratur, menunya sehat, gitu kan. Ya harapan kami sih program ini terus berjalan sampai nanti. Terus aja sih Pak, nggak ada kekurangan. Kebetulan semua sudah aman lah, termasuk dari makanan yang menunya bervariasi. Untuk ke kami juga itu baik, ada sih. Dirinya berharap program makan bergizi gratis ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan serta bisa lebih sempurna dalam persiapan maupun pelaksanaan saat pembagian di sekolah demi terciptanya generasi Indonesia emas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota se-Sumatera Utara resmi menggelar rapat pleno penetapan 19 bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil dari Pilkada serentak tahun 2024. Penetapan di 19 daerah ini dilakukan sebab tidak hanya pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilkada tahun 2024. Penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih di 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, yakni Pakpak Barat, Sibolga, Langkat, Batubara, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Padang Lawas, Nias Barat, Tapanuli Selatan, Nias Induk, Gunung Sitoli, Asahan, Simalungun, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Karo, dan Serdang Bedagai. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Robi Effendi Hutagalung menjelaskan, usai ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, langkah selanjutnya pelantikan kepala daerah terpilih yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kabupaten kota yang sedang menggelar rapat pleno di masing-masing daerah
rapat pleno yang digelar ini terkait dengan penetapan hasil calon terpilih Pilkada 2024. 19 KPU Kabupaten Kota ini menggelar rapat pleno sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tercantum dalam PKPU nomor 2 tahun 2024. Sementara untuk jumlah sisa kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk penetapan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, akan menunggu sidang sengketa perselisihan hasil pilkada yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi karena adanya gugatan yang dilayangkan kepada masing-masing komisi pemilihan umum, termasuk KPU Sumatera Utara. Sejumlah informasi lainnya dari berbagai daerah di Sumatera Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, surat edaran Satpol PP Kota Tebing Tinggi perihal penertiban para pedagang yang berjualan di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi per tanggal 13 Januari 2025 menuai protes dari para pedagang sebab selama ini para pedagang memberikan iuran kepada dinas terkait. Kegelisahan sejumlah pedagang yang berjualan di Jalan Sutomo, tepatnya di depan Lapangan Merdeka Tebing Tinggi sudah mulai tampak, di mana sebelumnya surat edaran dari Kasatpol PP Kota telah disampaikan kepada sejumlah pedagang yang ada di Lapangan Merdeka tersebut. Sementara sampai saat ini pihaknya masih gelisah atas surat tersebut. Terdapat surat pernyataan sudah kami tanda tangani untuk kesediaan untuk tidak berjualan lagi. Jika ada penertiban, maka dagangan para pedagangnya yang disita Satpol PP tidak akan dikembalikan. Salah seorang pedagang, Farhunisa, merasa bingung harus berjualan kemana karena sampai ini para pedagang tidak diberikan solusi dipindahkan kemana. Sementara biaya untuk kehidupan diperoleh dari berjualan. Hal senada juga disampaikan Pauci yang sudah setahun berjualan di lokasi tersebut. Iuran retribusi kebersihan dan dagangan mereka diberikan setiap harinya Rp3.000. Pihaknya berharap kepada Pemko untuk memberikan solusi yang terbaik bagi para pedagang yang akan dilakukan penertiban. Saya juga lah, namanya kami cari makan di sini ya kan Pak. Tapi kalau memang itu terbaik untuk kota ini, ya kami ikuti sih Pak, aturan-aturan itu. Cuman ya kami itu ya dikasihlah tempat, dikasih fasilitas. Jadi biar kami pun enak juga nyari makan kan Pak. Kami kan rakyat kecil. Cuma kalau kita dari pedagang, biasa itu malam ada pengutipan dari Dinas Perdagangan gitu Pak. Kalau tiap malam itu pengutipannya 3.000 deh Pak. Tiap malam deh Pak. Kalau pengutipannya daerah barisan sini aja deh Pak, barisan sini, bagian depan nggak dikutip. Kalau saya jualan di sini udah hampir setahun lah Pak. Kutipan yang lain nggak ada itu Pak. Sementara ketika dikonfirmasi Kasatpol PP Kota Tebing Tinggi belum bisa memberikan komentar perihal kegiatan penertiban tersebut. Beralih ke Kabupaten Labuhan Batu Utara, seorang suami tega menganiaya istri di tepi jalan dan mengancam keselamatan anak kandungnya sendiri dan saat ini telah diamankan oleh Polres Labuhan Batu. Akibat pengaruh alkohol dalam kondisi mabuk minuman keras, seorang suami terbawa cemburu buta tega aniaya istrinya HS berusia 29 tahun dengan cara dipukul. Atas penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar pada rahang serta traumatis. Diketahui pelaku SR warga Aek Kota Batu, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara, merupakan suami dari korban berinisial HR. Menurut KBO Satreskrim Polres Labuhan Batu, Ibtu El Pandiangan membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini pelaku telah dilakukan penahanan di Mapolsek Kota Batu yang diserahkan ke Mapolres Labuhan Batu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa ini adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saudara SN terhadap istrinya yang bernama HS. Bahwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Yang mana sebelumnya si pelaku SN ini melihat istrinya si AS bersama dengan ngobrol bersama dengan seorang laki-laki
sehingga si pelaku SN ini merasa cemburu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dipersangkakan melanggar pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan. Sementara polisi menembak pelaku pencurian sepeda motor usai melancarkan aksinya di 12 lokasi, tepatnya di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dari 2 kelompok geng motor, polisi menembak 2 pelaku dan 4 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. 2 pelaku anggota geng motor yang ditembak polisi yakni Alwi Sihombing dan Rian Alfaridzi, residivis yang telah melancarkan aksinya di 12 lokasi berbeda di wilayah hukum Polsek Sunggal. Hal ini diungkapkan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, didampingi Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang G. Huta Barat. Kapolrestabes Medan menjelaskan anggota kelompok geng motor yang dikenal sadis ini ditangkap unit Reskrim Polsek Sunggal di Pegadaian Jalan Setiabudi Medan dan di rumah makan Cepat Saji Jalan Sei Batanghari Medan Sunggal. Kedua pelaku ini ditembak petugas pada bagian kakinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor berjumlah 4 unit. Saat ini polisi masih memburu 4 pelaku lainnya yang merupakan anggota geng motor dari 2 kelompok tersebut. MAS itu telah melakukan 5 kali di wilayah Sunggal. Lalu kelompok RA itu sudah melakukan 7 kali di wilayah Sunggal. Lalu kita melakukan tindakan tegas terukur juga terhadap kedua pelaku. Kita lihat secara postur dia juga sangat mungkin melakukan perlawanan dalam proses penangkapan. Perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Petugas kepolisian Polsek Medan Kota mengamankan sebuah minibus dengan nomor polisi B1498 SYE berwarna putih yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di kawasan Jalan Air Bersih, Gang Olahraga, Kota Medan. Mobil tersebut kini berada di Mapolsek Medan Kota setelah dievakuasi dari lokasinya yang ditinggalkan. Rekaman kamera pengawas CCTV ini merekam saat 2 orang tak dikenal kabur menggunakan sepeda motor dan meninggalkan sebuah mobil minibus berwarna putih di kawasan Jalan Air Bersih, Gang Olahraga, Kota Medan. Tak diketahui motif dan tujuan kedua orang tak dikenal ini meninggalkan mobil di kawasan tersebut. Mobil akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Medan Kota setelah adanya laporan warga sebab posisi mobil yang mengganggu alur lalu lintas warga di gang tersebut. Untuk mengevakuasi mobil yang dalam keadaan terkunci tersebut, polisi terpaksa harus memanggil tukang kunci agar pintu mobil dapat terbuka. Kapolsek Medan Kota, Kompol Selvi Trianingsi mengatakan saat dilakukan pemeriksaan di seluruh areal mobil, tak didapati barang-barang mencurigakan seperti narkoba dan juga barang tindak pidana kriminal lainnya. Menurut data yang dihimpun polisi, mobil tersebut dimiliki oleh seorang wanita atas nama Jenny Friska Panjaitan yang beralamat di Jakarta Selatan. Bahwasanya ada kendaraan yang diparkirkan di gang sempit, itu dia mengganggu akses kendaraan lain untuk melewati gang. Kami lihat dari pantauan CCTV warga sekitar, bahwasanya kendaraan ini diletakkan sama seseorang pada pukul 1:30. Kemudian pada pukul 1:50 ada seorang temannya pelaku mengendarai kendaraan sepeda motor menjemput si pemilik kendaraan tersebut dan langsung meninggalkan gang sempit tersebut. Lurus bang, lurus, jangan putar-putar lagi bang, lurus bangnya. Mantap.
Pegiat sosial yang peduli terhadap lansia yang tidak memiliki tempat tinggal dan juga terlantar dengan cara menyediakan rumah singgah di Dusun 1, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ada 12 orang pria lansia yang dirawat di rumah singgah yang diberi nama Yayasan Rumah Singgah Medan Berbagi Cinta. Pendiri Yayasan Rumah Singgah Medan Berbagi Cinta, Sakti Wibowo, menyebutkan rumah singgah ini berdiri dari tahun 2019 dan berdomisili di Desa Makmur, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pihak pengelola rumah singgah merawat beberapa orang lansia dengan cara mengontrak di satu rumah. Namun, dengan bertambahnya jumlah lansia yang dirawat, pihak yayasan mencari rumah kontrakan yang lebih besar dan cukup untuk menampung semua lansia. Di lokasi yang baru ini sudah lebih kurang 2 bulan lalu, para lansia menempati rumah kontrakan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Untuk persyaratan khusus tinggal di rumah singgah Medan Berbagi Cinta tidak ada. Namun, pihak pengelola rumah singgah memprioritaskan warga Kabupaten Deli Serdang. Para lansia ini paling tua berusia 89 tahun dan yang termuda berusia 59 tahun. Kondisi kesehatan para lansia ini mengalami sakit dan hanya 2 orang yang fisiknya masih sehat. Pihaknya mengharapkan dapat membantu lansia yang mengalami sakit. Untuk biaya operasional sehari-hari, pihak pengelola rumah singgah ini sudah memiliki donatur tetap dan juga tidak tetap. Sementara itu, ada 3 orang pegawai yang merawat para lansia selama di rumah singgah tersebut. Jadi kami itu Pak menerapkan sistem lansia bantu lansia agar ya harapannya ketika mereka sembuh juga bisa bantu teman-temannya yang sakit. Harapan kami itu supaya lansia itu bisa mandiri sih Pak, mandiri untuk mengurus pribadinya gitu kan. Makanya apa kita buat buat rumah singgah itu, mereka kita tampung sini, mereka kita kasih konsumsi yang layak, mereka ketika sakit kita obati, ya harapannya mereka bisa sembuh, harapannya mereka bisa sehat dan mereka mampu mengurus pribadinya sendiri gitu kan, dan bisa beribadah dengan maksimal, harapannya sih itu. Selama di rumah singgah, para lansia ini akan mendapatkan pakaian, makanan, layanan kesehatan, dan pembelajaran agama dari Ustadz. Pengelola juga terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Jembatan gantung Barak Budi yang berada di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Jembatan yang menghubungkan 2 desa ini merupakan akses utama bagi warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Inilah kondisi jembatan gantung Barak Budi yang sudah dibangun sejak puluhan tahun silam dan hingga kini sudah sangat memprihatinkan tanpa adanya perbaikan oleh pemerintah. Jembatan gantung yang dialiri Sungai Besitang ini sudah rusak sejak 3 tahun lalu dan dinding atau pagar jembatan yang terbuat dari besi juga sudah terlihat patah akibat termakan usia. Akibat rusaknya jalan ini, para pelajar dan ibu rumah tangga terpaksa harus memutar dan menempuh jarak yang cukup jauh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagi warga yang berani untuk melintasi jembatan merupakan tantangan yang bisa mengkhawatirkan keselamatan jiwa sembari mencoba uji nyali. Salah seorang warga, Willy, mengatakan jembatan yang menghubungkan 2 desa ini merupakan akses inti bagi masyarakat dan saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kalau kami sini menyebutnya di jembatan Titi Barak Budi yang menghubungkan 2 desa antara Desa Harapan Maju dengan Mekar Makmur. Ya kalau warga sebenarnya ada banyak yang ngeluh kan gitu. Banyak yang mengeluh masalah Titi itu. Yang dikhawatirkan itu kan Titi bisa dibilang jalan inti ya apabila kami terhambat dari pasar besar, adanya banjir kan gitu. Itu terputuslah akses jalan, jadi inilah jalan utama yang digunakan untuk menghubung 2 desa. Ya, belum ada perbaikan sampai sekarang ini. Kalau dihitung tahun udah lebih kurang 2-3 tahun inilah gitu. Ya, adapun perbaikan cuma mengatasi aja lah yang ini tadi.
Warga berharap agar pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten Langkat tanggap terhadap banyaknya kerusakan jalan dan jembatan yang ada di seluruh desa yang belum pernah tersentuh perbaikan sama sekali. Diduga tanpa perencanaan yang matang, pembangunan badan jalan baru penghubung 2 dusun yang bersumber dari dana desa anggaran tahun 2019 dan 2020 tidak dapat dimanfaatkan warga dan saat ini menjadi pembangunan yang mubazir. Berawal dari tahun 2019 dan 2020, oknum kepala desa melalui Pemdes Pembangunan dan Badan Jalan Baru menghubungkan 2 dusun yaitu Pinjor dan Simartolu, Desa Rumbisan, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diduga dibangun asal jadi tanpa perencanaan yang matang. Anehnya, pembentukan dan pembangunan badan jalan tersebut dibangun di atas tanah perbukitan dengan kecuraman atau kemiringan di atas 60 derajat. Setelah selesai dibangun, hingga saat ini badan jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan, bahkan kondisi badan jalan sudah semak dan batu badan jalan sudah rusak terkikis oleh air hujan. Salah seorang tokoh masyarakat, Samsir Pasaribu, menjelaskan akibat pembentukan dan pembangunan pengerasan badan jalan penghubung 2 dusun di atas perbukitan dengan kemiringan di atas 60 derajat, justru badan jalan tersebut sulit dilalui dengan berjalan kaki. Sesuai dengan informasi yang saya ketahui, di tahun 2019 dan 2020 di atas daripada 750 juta. Iya Bang. Diharapkan bahwasanya ini adalah jalan untuk masyarakat dengan menggunakan, apakah itu menggunakan roda 6 maupun roda 2 dan roda 4. Ternyata beginilah kondisinya, bahwasanya anggaran ini kami anggap tidak fungsional untuk saat ini. Nah, jangankan untuk roda 6 dan roda 4, jalan kaki saja pun sudah sangat sulit untuk dilalui. Karena telah merugikan keuangan negara, warga berharap agar aparat penegak hukum segera turun ke lokasi untuk mengaudit bangunan jalan tersebut. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada esok Rabu 15 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afriza, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan juga hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku hari Rabu 15 Januari 2025. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Nia Selatan, Pakpak Barat, dan Tapanuli Tengah. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di wilayah Sumatera Utara. Hujan disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 99%. Untuk angin bertiup dari arah utara dan timur laut dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, dari pantauan tanggal 13 Januari 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di lereng barat, pantai timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Seperti himbauan BMKG, tetap waspada badai hujan maupun petir pemirsa. Dan saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengatakan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.